Artinya ini suatu genre baru yang dimana saya pengen memperlihatkan ya ke masyarakat Indonesia penonton. Ini loh, ini kisah cinta yang sangat beda daripada yang lain. Ya terus terang aja, sekarang orang yang pacaran aja apa semua sangat generasi Gen Z bahaya sekali saat ini ya. Orang tua juga harus khawatir gitu ya. Tapi di film ini adalah sebuah contoh ya, sebuah contohnya ini ada pesan moral yang sangat bisa kita cerna ketika menonton film ini. Kok ada ya? Ya ada, iya kan? Kalau kita bisa membatasi semua norma-norma kita, ya ada lah di film ini, Senyum Manis Love Story ini gitu. Ya, tapi saya memang menggarap film ini lebih gampang ya menggarap film-film romance yang lain daripada film Senyum Manis Love Story, karena saya tidak bisa bagaimana memvisualisasikan rasa ke pemain, tapi you jangan meledak-meledak, nggak boleh menangis ya. Kita malah kalau kita bikin film kalau harus nangis baru oke. Ini nggak, malah menangis kita ulang ya, begitu ya kira-kira ya. Itu nggak, ini yang sulit tapi ya mudah-mudahan dengan film ini beredar mulai tanggal 12, semoga akan menjadi sesuatu yang baru di film Senyum Manis Love Story. Ada loh film remaja yang genrenya beda dan suasana romantiknya sangat beda, lain daripada yang lain, apalagi ditulis oleh Kisah TS ya. Bismillah, saya optimis untuk film ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Bapak bisa menambahkan Pak, kenapa Bapak alasan kenapa tertarik pengen bikin film ini Pak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semua dimanapun berada. Saya selaku tim produser film Senyum Manis Love Story. Nah, cerita awal film ini kenapa saya tertarik, kebetulan dulu tahun 94 tuh saya pernah jadi pemeran film tapi figuran. Nah, cita-cita waktu itu kapan saya bisa produksi film, dan alhamdulillah pada film Senyum Manis Love Story ternyata ini jodoh buat saya. Jadi kebetulan ada beberapa sutradara banyak mengajukan untuk produksi film, termasuk film horor, film action dan lain-lain. Bahkan saya sendiri juga bikin YouTube. Nah, ketika teman-teman datang ke saya untuk berdiskusi, menceritakan, ayo kita bikin film Manis Love Story. Nah, bagi saya, kok ini di dalam batin kok malah ada apa? Saya lihat dananya lumayan, karena bikin film ini bukan kayak bikin sinetron. Oke, saya bismillah kita garap. Nah, kan kisah nyata ya, kisah nyata yaitu percintaan antara Ibu Peri dan Pak Anies ketika remaja. Nah, tertarik lagi isinya kenapa? Ini film ini beda dengan film-film percintaan lain, kata Mas Rudi. Nah, yang film-film percintaan lain ada yang nangis, ada yang ngamuk dan lain sebagainya. Kalau di film Senyum Manis sama sekali tidak ada yang ngamuk, tidak ada yang menangis, bahkan tidak ada yang sentuh pun. Masuk perannya Peri, perannya Pak Anies, cium tangan pun kalau mau pamit pun nggak ada. Nah, di sini bedanya dan tertariknya saya juga. Ya, mudah-mudahan film ini tontonan menjadi tuntunan untuk masyarakat Indonesia. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Mungkin dari teman-teman media ada Iya. yang mau bertanya? Mungkin sama Kevin mungkin bisa cerita soal perannya dan sedalam apa kalian dalam Bu Ferry sama Anies Baswedan. Kalau aku untuk memperdalam peran sebagai Anies Baswedan, sebenarnya pada saat ini itu ada coaching juga, dan pada saat coaching juga ditemani oleh kabar dari Anies Baswedan waktu masih bangku juga. Jadi ada beberapa part di mana dia yang ngasih tahu waktu itu Anies tuh ini dan lain. Karena kalau misalkan kita mau cari tentang bagaimana Anies Baswedan membuat peran di waktu mulai itu juga banyak yang bisa kita lihat sih sebenarnya. Cuma bisa dengar dari orang yang emang menyaksikan pada saat itu aja. Jadi pada saat memperdalami karakternya ya selama juga coaching itu sih yang paling berpengaruh. Sama sih sebenarnya waktu reading sama coaching, tapi kalau aku ditambahin dengan yang namanya kayak ngeliat sosial medianya Bu Ferry, terus lihat YouTube-nya, lihat interviewnya segalanya, karena kan maksudnya kayak kebanyakan itu adalah temennya Pak Anies ya, tidak temennya Bu Ferry gitu. Dan jadi kayak aku lebih ngambil dari belajarnya tuh ngambil dari ya sosial media gitu loh.
dari cerita-cerita orang, tapi ya aku create lagi gimana caranya untuk dia menjadi anak muda, karena kan anak muda itu nggak mungkin sewise sekarang, nggak mungkin yang sedewasa sekarang gitu. Jadi ya aku ambil yang menurut aku memang itu adalah titiknya Bu Ferry itu dari kecil itu udah pasti kayak gitu. Terus aku create, dan tapi nggak jauh-jauh banget aku create-nya. Jadi kayak ya kalau itu sambil aku mikirin kayak kalau anak muda gitu yang masih labil, masih kayak masih kepengen senang-senang, tapi juga mengejar karir, mengejar cita-cita, mengejar sekolahnya itu seperti apa gitu. Ada ketemu sama Pak Anies sama Bu Ferry langsung sih? Ada. Aku ada sempat ya kan pada saat itu sebelum syuting ini Bang Bulus sebelum reading sebelum segala itu sempat ketemu dulu. Apa yang Pak mungkin obrolin atau pelajarin ketika ketemu Pak Anies langsung? Sebenarnya yang lebih banyak menceritakan itu Bu Ferry-nya dari skenario yang dibuat juga kebanyakan itu dari POV dari Ferry, jadi dia menceritakan beberapa part-part di mana emang itu pengen ada di film itu. Contohnya kayak makan nasi pecel, ya kan? Nasi pecel. Ada beberapa part lah yang emang dia yang memorable banget buat dia gitu, jadi dia pengen ada di film itu dan ini direalisasikan sama. Terus itu sempat ketemu Bu Ferry? Aku belum sempat ketemu sama sekali. Fahad mungkin memerankan sosok yang sangat populer seperti Pak Anies itu ada beban tersendiri nggak sih? Ada banget. Kalau misalkan beban untuk memerankan Anies Baswedan sebenarnya ada banget, cuma yang buat perasaan jadi lebih tenang itu dan gimana ya, bebannya lumayan agak hilang lah, karena yang aku peranin ini juga bukan sosok Anies Baswedan yang orang kenal sekarang, tapi beliau di masa lalu yang memang mungkin orang-orang nggak tahu seperti apa. Jadi itu sih yang bikin kayak ya udah nih tantangan dulu untuk memerankan sosok yang emang sekarang udah jadi figur yang dikenal banyak orang, tapi orang-orang ini belum melihat apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan waktu dia sampai Mempelajari kayak gaya bicara atau gestur gitu-gitu dipelajari juga nggak? Gaya bicara sama gesturnya itu ada yang aku ambil karena pasti gaya bicara dan beberapa gestur itu pasti itu emang udah bawaan dari muda, jadi ada beberapa juga yang aku ambil sih gitu. Nah, dari cerita cinta Pak Anies dan Bu Ferry sendiri, apa pelajaran yang paling penting yang kalian petik nih, mungkin Getty sama Fahad dari mereka? Kalau aku sendiri yang aku petik sebenarnya pelajarannya itu tadi yang dibilang sama Pak Ruby, sebenarnya percintaan yang mereka alami ini tuh beda dengan apa yang kebanyakan orang alami. Jadi pada saat baca skrip itu aku ngerasa kayak ini ternyata ya mereka dulu ya. Jadi yang namanya sentuhan fisik itu nggak ada sama sekali, hampir nggak ada, dan ada pun pada saat mereka yang udah menikah. Dan dari masing-masingnya juga nggak pernah mengatakan apa yang mereka rasain satu sama lain. Jadi mereka ya go with the flow aja, tapi berhasil. Act of service-nya aja yang tinggi sih menurut aku. Terus udah gitu kayak, dan kayak menurut aku untuk umur segitu tingkat dewasanya mereka lumayan dewasa gitu loh, dan mereka have calm love gitu ya, bukan yang kayak burning love gitu. Jadi kayak itu yang sangat-sangat buat aku terpukau banget. Jadi waktu mainin juga rada susahnya adalah karena kita nggak boleh beremosional banget kan gitu loh, tapi yang kita harus lewatin emosionalnya adalah lewat mata, nggak boleh lewat ekspresi muka gitu. Dan it's a hard thing to do ya sebenarnya, karena bicara lewat mata itu kan lebih susah dibandingkan untuk bicara lewat mulut dan juga ekspresi wajah gitu. Tapi ada pesan khusus nggak sih dari mereka do and don'ts-nya untuk memerankan mereka waktu muda tuh harus apa dan jangan apa tuh? Kalau pesan khusus dari mereka sebenarnya nggak ada. Mereka sebenarnya menjelaskan juga karena balik lagi ini film, jadi masih ada beberapa titik yang kita create. Jadi ya mungkin ada beberapa part di mana yang memang mereka pengen film karena menurut mereka itu memorable untuk mereka.